dampak-dampak negatif akibat efek rumah kaca tadi, solusinya adalah dengan membuat rumah hijau atau green building. Jadi green building bukan hanya sekedar tanaman, tetapi adalah yang bisa menghemat energi. Nah, bagaimana caranya? Jadi, green building, kalau didesain dengan baik, maka akan dapat berdampak positif paling tidak terhadap 4 aspek. Aspek yang pertama adalah penggunaan energi yang lebih rendah dibandingkan building-building pada umumnya. Kemudian emisi juga lebih rendah, CO2 ya, CO emisi. Kemudian penggunaan air itu juga lebih rendah. Kemudian pembuangan sampah itu juga lebih rendah. Jadi 4 hal inilah yang akan dikurangi oleh green building. Jadi energi berkurang antara 24 sampai 50% dibandingkan gedung pada umumnya, kemudian emisi CO2 juga berkurang 33 sampai 39%, penggunaan air berkurang 40%, dan produksi sampah itu berkurang sampai dengan 70%. Itulah esensi dari green building. Jadi bukan hanya bangunannya yang ada tanaman hijau, tetapi lebih dari itu, green building adalah sebuah desain bangunan yang bisa menghemat energi, mengurangi emisi, mengurangi pemakaian air, dan yang paling penting bisa melakukan daur ulang terhadap sampah sehingga mengurangi pembuangan sampah padat. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya. Nah, di sini ada beberapa implementasi terkait dengan desain green building. Yang pertama adalah dengan mengoptimalkan site dari bangunan tersebut. Kita lihat di sini ya contohnya. Di sini ada bangunan. Ini adalah selasar dari salah satu hotel misalnya. Kemudian di sekitarnya ditanami pohon-pohonan hijau, fungsinya banyak sekali. Yang pertama menyerap CO2, kemudian membuat teduh, kemudian yang ketiga fungsi berikutnya adalah menyerap air hujan, kemudian yang paling penting adalah bagaimana desain ini menyatu ke dalam estetika bangunan tersebut. Selain memiliki fungsi yang optimal terhadap pengurangan energi, ya energi baik energi panas maupun energi air, ya water, akan berpengaruh juga terhadap desain bangunan yang lebih teduh. Kemudian bagaimana mendevelop atau mengembangkan green area. Yang pertama adalah kalau di bangunan kita tidak memiliki tanah, manfaatkanlah area-area di sekitar kita dengan menanam tanaman. Di sini dicontohkan ya di teras high-rise building di lantai yang cukup tinggi, dimanfaatkanlah teras ini dengan menanam tanaman-tanaman hijau. Baik ditanam secara artifisial seperti ini atau mungkin dengan pot-pot yang lebih simple. Kemudian berikutnya, sediakanlah fasilitas parkir untuk kendaraan ramah energi. Misalnya di sini sepeda. Dengan disiapkan parkir sepeda yang representatif, yang nyaman, mendorong orang untuk menggunakan moda transportasi sepeda. Ya, di Jakarta lagi musim bike to work, jadi bagaimana menuju kantor dengan menggunakan sepeda sehingga lebih hemat energi. Apabila disediakan parkir di gedung tertentu untuk membuat orang lain terpacu juga ingin untuk menggunakan sepeda. Tapi sebaliknya, kalau di kantor itu tidak ada fasilitas parkir sepeda, membuat orang malas untuk mengayuh sepeda ke kantor,
atau ke lokasi-lokasi publik lainnya, seperti misalnya bukan hanya di kantor, bisa di mall, di stasiun kereta, misalnya stasiun bus, ya terminal bus, kemudian di pasar-pasar, kemudian di bioskop misalnya. Kalau ada fasilitas itu akan mendorong orang untuk menggunakan sepeda sebagai salah satu alternatif transportasi. Dan kita sudah tahu di negara-negara yang sangat maju, sepeda justru merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup murah, efisien, dan memang didukung oleh pemerintah untuk menyiapkan jalur sepeda sehingga lebih aman di jalan, sehingga resikonya akan lebih kecil, kemudian mengurangi polusi yang paling penting, dan tentunya akan membuat badan lebih sehat, gaya hidup sehat yang akan lebih terpacu juga. Nah, berikutnya adalah bagaimana melakukan efisiensi energi dan konservasinya. Nah, di sini adalah salah satu contoh desain pasif design and building orientation. Ya, kita lihat di sini ya, ada desain. Di sini adalah contoh green building, bagaimana mendesain bangunan yang hemat energi. Yang pertama kita lihat di sini sinar matahari masuk secara langsung melalui atap-atap yang mungkin sudah didesain dengan fiberglass. Fungsinya adalah kalau siang hari, kalau lokasinya di sini void-nya ini terang, tidak perlu lagi menghidupkan lampu sehingga hemat energi lampu. Karena pencahayaannya sudah cukup terang pada siang hari, karena memang sinar matahari itu diizinkan masuk sehingga akan menghemat hampir 40% energi jika dibangun tanpa adanya pencahayaan di area void ini. Kita bisa lihat penghematan 40% energi listrik. Kemudian penghematan yang kedua adalah dari samping, ya dari samping digunakanlah semacam bukaan-bukaan begitu sehingga sinar matahari juga bisa masuk, bukan hanya di void, tetapi juga ada di samping bangunan dibuat desain-desain kaca yang lebih familiar dan lebih nyaman untuk penghuni gedung yang ada di sini. Dibuatlah semacam bukaan-bukaan, jadi tidak tertutup masif misalnya dengan kaca film full untuk menghalau energi sehingga tidak ada pencahayaan di sana. Kita lihat di sini dengan adanya cahaya energi yang masuk cenderung akan mengurangi pencahayaan. Itu penghematan yang kedua. Penghematan yang ketiga adalah dengan sirkulasi udara yang cukup lancar antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ini tentunya akan mengurangi banyak energi air conditioner, pencahayaan alami dan angin alami yang berasal dari udara luar masuk ke dalam gedung. Ini akan mengurangi penggunaan AC karena ruangannya relatif lebih sejuk dan tidak panas. Oke, itu adalah penghematan yang kedua. Penghematan yang ketiga dengan ditanaminya pohon-pohon yang ada di sini akan menyerap energi panas sehingga bisa menghemat pemakaian energi AC. Ya, ini adalah salah satu contoh dari desain green building yang cocok khususnya untuk daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, di sini adalah penjelasan dari bagaimana mengoptimalkan penerangan alami, maximizing natural lighting. Di sini ada pencahayaan, ada bukaan-bukaan di atas, di atap ya, tentunya dengan desain tertentu sehingga hanya menyerap cahaya, tetapi panasnya bisa diserap oleh kaca tersebut. Kita bisa lihat dengan kondisi ruangan yang terang seperti ini tidak diperlukan lagi pencahayaan. Kita bisa lihat desainnya di sini tanpa ada pencahayaan-pencahayaan khusus pada siang hari. Kemudian berikutnya adalah renewable energy to power up the building. Nah, sekarang lagi ngetren bagaimana menggunakan solar panel atau
atau pembangkit dari listrik dengan sinar matahari, dibuat panel-panel di gedung. Ini sudah mulai dibangun di gedung-gedung bertingkat, terutama di negara-negara maju, dan di kota Jakarta dan Surabaya juga sudah mulai banyak bangunan gedung yang menggunakan solar panel untuk menyalurkan energi listriknya. Ini luar biasa sekali, bisa menghemat listrik, bahkan hampir 90% energi listrik bisa disuplai dari solar panel tersebut. Selain menghemat biaya listrik, juga mengurangi efek rumah kaca. Panel surya atau photovoltaic arrays di atas yacht kecil di laut dapat mengisi baterai 12 volt sampai 9 ampere dalam kondisi cahaya matahari penuh dan langsung. Jadi ini adalah salah satu contoh ya kapal pesiar gitu, yang menggunakan pencahayaan dari solar panel. Dia tangkap di sini, kemudian disebarkan ke seluruh yacht atau kapal pesiar, sehingga bisa menghemat energi. Yang kedua, tadi kita berbicara mengenai penghematan energi. Berikutnya kita berbicara mengenai water conservation.